Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya ya semuanya? Sehat ya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini Ibu akan mengajar tentang fungsi bahan makanan. Kita ini udah daring ke-12 ya, untuk kelas 8F. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsepnya. Di sini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini sebabnya. Sistem pencernaan manusia ini berfungsi untuk mencerna makanan. Yang terdapat ada dua jenis ya. Yang pertama, makanan yang tidak harus dicerna, dan yang kedua, makanan yang harus dicerna. Untuk makanan yang tidak harus dicerna ini ada vitamin dan mineral. Yang kedua, makanan yang harus dicerna yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein. Sistem pencernaan pada manusia ini terdiri dari organ-organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Di dalam mulut ini terdapat lidah dan gigi. Di dalam usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Dan di dalam usus besar ini terdiri atas usus buntu, umbai cacing, rektum, dan juga anus. Sistem pencernaan pada manusia ini dapat mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya seperti diare, appendicitis, ulkus, mak, sembelit, dan parotis. Kita akan bahas tentang sebelumnya ini biodata Ibu. Ibu namanya Mahdia Fitria, bisa dipanggil Putria. Ibu dari jurusan Tadris IPA, mahasiswi IAIN Jember. Ini, pertama kita akan membahas tentang makanan dan fungsinya. Tadi itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Ayo kita bahas dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan nama umum untuk bahan-bahan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen yang tersusun dalam suatu susunan tertentu. Karbohidrat sendiri ini tersusun oleh 3 komposisi, yaitu CnH2nON. Karbohidrat, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, jenis karbohidrat yang bisa dikonsumsi itu ada macam-macam. Misalnya gula, tepung, atau amilum, dan serat selulosa. Karbohidrat ini merupakan zat makanan yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Dan juga karbohidrat ini yang bisa menghasilkan energi. Selanjutnya ada lemak. Ini seperti halnya karbohidrat tadi, lemak juga tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Unsurnya sama ya tadi sama karbohidrat, tapi susunan unsur-unsur tersebut itu berbeda bagi tubuh kita. Lemak itu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Selain sebagai sumber energi, lemak juga merupakan penyusun membran sel, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Lemak ini ada dua, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati. Ini ada di gambar contohnya. Ini ada beberapa bahan makanan yang mengandung banyak lemak, misalnya kacang-kacangan, minyak goreng, daging, dan susu. Kacang-kacangan dan minyak goreng ini termasuk lemak
nabati, sedangkan daging dan susu ini termasuk lemak hewani. Selanjutnya ada protein. Protein ini tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Bagi tubuh, protein memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga diperlukan sebagai pembangun enzim, karena protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Bagi kalian-kalian semua ini, tubuh kalian itu sangat membutuhkan protein. Jadi harus banyak makan makanan yang mengandung protein. Begitu. Protein nabati ini dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan. Ada juga protein hewani, diperoleh dari sumber hewan, seperti ikan, daging, dan juga telur. Ini. Selanjutnya, kita akan membahas vitamin dan fungsinya. Vitamin itu ada beberapa jenis ya. Ini di sini bisa dilihat. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A ini berfungsi sebagai pembentukan pigmen penglihatan, memelihara jaringan epitel. Jika kekurangan vitamin A, bisa mengakibatkan rabun senja dan juga kulit kasar. Untuk yang B1, untuk vitamin B ini ada bagiannya ya, B1, B2, B6, dan B12. Untuk B1 berfungsi pembentukan enzim. Dan akibatnya jika kekurangan ini bisa mengalami penyakit beri-beri dan juga gangguan saraf. Untuk B2 ini berfungsi untuk metabolisme karbohidrat. Akibatnya jika kekurangan itu mengalami gangguan pertumbuhan dan juga gangguan kulit. Untuk B6 pembentukan enzim untuk metabolisme lemak. Jika kekurangan akan mengalami dermatitis dan gangguan saraf. Selanjutnya ada B12. Di sini B12 berfungsi untuk pembentukan inti sel. Jika kekurangan akan mengalami anemia. Dan selanjutnya vitamin C ini berfungsi untuk kolagen dan jaringan ikat. Di sini jika kekurangan vitamin C bisa mengakibatkan sariawan, gangguan jaringan ikat, dan skorbut. Biasanya yang sering itu sariawan ya. Jika sariawan ya banyak-banyak minum vitamin C. Untuk vitamin D, penyerapan kalsium fungsinya. Dan jika kekurangan itu akan mengalami rickets, gangguan tulang. Untuk vitamin E, pertumbuhan dan menjaga sel darah merah. Ini jika kekurangan itu bisa mengakibatkan sel darah merah mudah rusak. Sedangkan untuk vitamin K sendiri, fungsinya itu membekukan darah. Jadi, kalau misalnya kekurangan vitamin K ini, jika kalian terluka ataupun badan kalian berdarah, itu akan sulit membeku, sulit tertutupnya, begitu. Jadi kalian harus setiap hari itu mengkonsumsi makanan yang bervitamin ya. Selanjutnya di sini ada mineral. Mineral itu bahan-bahan anorganik. Tubuh kita itu sangat memerlukan mineral untuk pembentukan struktur tubuh. Nah, ada beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin, terus natrium untuk proses kontraksi otot, dan juga ada fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Susu itu merupakan bahan makanan yang cukup lengkap dan mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh, tetapi kita nggak boleh ya kalau misalnya hanya minum susu gitu, harus diimbangi dengan air putih. Kalian harus suka ya minum air putih. Oke. Terima kasih sudah
menonton video ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.